Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membahas surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna fahum la yuftanun. Asiban nasu, apakah manusia mengira ayutroku, mereka dibiarkan, ayakulu amanna, mengatakan kami beriman, wahum, dan mereka la yuftanun, tidak diuji. Jadi setiap orang yang beriman akan diuji, akan diberikan ujian. Tapi jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan kepada manusia adalah sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan diberikan ujian yang tidak akan mampu dilaluinya. Seperti anak sekolah, kalau mau naik tingkat, naik kelas, ada ujiannya. Tidak mungkin anak SD kelas 6 dikasih soal ujian kelas 3 SMP. Seperti itu kira-kira. Jadi kita harus yakin dapat melalui semua ujian hidup ini dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian ini merupakan suatu keniscayaan akan selalu datang. Ada yang diuji dengan harta, tapi ini tidak berasa sebagai ujian, bahkan melalaikan. Ada orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah semakin kaya, semakin sukses. Tidak terasa itu sebagai ujian. Menyangka Allah telah mengampuninya, menyangka Allah telah memuliakannya, sehingga dia tidak bertobat. Maka itu adalah ujian yang menipu dirinya. Menipu karena melalaikan. Dia tidak lagi memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan orang yang diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dia akan sadar, dia akan memohon kepada Allah pertolongan, dia akan berdoa, dia akan selalu meminta Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ujian itu sebenarnya adalah suatu bentuk, suatu cara Allah untuk mengingatkan dia agar selalu meminta pertolongannya, agar bangun dari kelalaian-kelalaian hidup, agar dosa-dosanya Allah ampuni. Maka Allah turunkan ujian. Kemudian di ayat yang kedua,
walaqad fatannal ladzina min qablihim faya'lamanallahu sadaqu faya'lamanal kadzibin. Telah diuji orang-orang yang sebelum kamu. Faya'lamanallaha lahu sadaqu. Allah ingin mengetahui kualitas keimanan. Apakah benar-benar orang ini orang-orang yang beriman? Atau faya'lamana kadzibin, atau orang-orang yang mendustakan. Jadi seseorang akan terlihat keimanan yang kokoh apabila dia diuji dengan berbagai macam kesulitan. Bagaimana sikapnya dia? Itulah cermin keimanan seorang. Apakah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, atau yang lainnya? Jadi yang dinilai pada saat kena ujian sikapnya bagaimana? Apakah dia ridho dengan takdir yang diberikan Allah, atau malah dia tidak menerima atau menolak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian itu tetap berjalan, ujian itu tetap berlaku. Bagi yang sabar diberikan pahala yang luar biasa, karena sabar itu tidak ada batasnya, maka pahalanya pun tidak ada batasnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.